Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sobat, informasi untuk kamu adalah inspirasi finansial, latte faktor yang bikin susah nabung. Sahabat bisa melihat ini pada Pegadaian Digital. Latte faktor adalah karya David Bach. Kebanyakan orang berpikir kalau mau punya uang banyak harus memiliki penghasilan yang besar. Tentu saja bisa sih disepakati, karena ada korelasi antara penghasilan dan kekayaan. Namun, ada faktor lain yang tidak kalah untuk memupuk kekayaan. Tidak lain adalah mengendalikan pengeluaran-pengeluaran kecil. Salah satunya latte faktor ini. Apakah itu? Ya, tentunya kita tahu saat ini banyak banget makanan kekinian dan juga minuman kekinian. Nah, kedai-kedai kopi, kedai-kedai boba, dan banyak lagi es coklat cocol itu ya, dan segudang promonya itu bisa menggiurkan. Dan sekali jajan misalnya nih 20.000, kalau kita kalikan 30 itu total 600 ribuan sebulan. Jadi inilah penyebab seseorang tidak bisa nabung. Pengeluaran kecil tapi rutin itulah yang disebut latte faktor. Itu tergantung dari gaya hidup yang tanpa sadar membuat pengeluaran-pengeluaran kecil rutin, seperti semacam kalau naik ban itu tidak terasa sih, tapi bocor halus. Nah, latte faktor ini jadinya mengacu pada belanja rutin, namun sebenarnya tidak terlalu penting. Nah, sumber pengeluaran ini kalau dihitung-hitung bisa lebih besar daripada total tagihan listrik dan tagihan air. 600 ribuan sobat bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi, bisa mengikuti kursus. Kalau nabung emas udah dapat 0,5 gram juga sih ya. Nah, lalu ada juga rasionalisasi seperti ini. Emang nggak boleh nongkrong? Ya nggak salah sih memberi self reward atas diri yang udah lelah seharian kerja atau pencapaian atas sesuatu. Tapi ingat, posnya tidak boleh over budget. Jadi tipsnya agar tidak terjebak dalam kebiasaan latte faktor, yang pertama buat catatan pengeluaran. Hal itu penting untuk mencatat setiap pengeluaran setiap harinya. Jadi simple deh agar bisa mengontrol atau mengawasi semua belanja kita. Yang kedua, membatasi pengeluaran maksimal 5% dari penghasilan bulanan. Jadi ada batas toleransi bocor halus tadi, tidak lebih dari 5%. Kalau udah capai 10% berarti harus direm nih. Kemudian yang ketiga, membuat pos pengeluaran harian. Jadi misalnya kebutuhan kita dalam satu hari mulai dari berangkat kerja sampai nanti pulang adalah 50.000. Kalau sampai uang di dompet itu cuma disediakan 50.000 doang. Kalau udah habis ya udah, itu alarm bahwa jatah kita memang udah habis untuk jajan dan lain-lainnya. Yang keempat, berpikir sebelum membeli. Jadi sebenarnya selalu hal yang tidak boleh diputuskan secara impulsif gitu loh. Kalau mau membeli sesuatu itu harus dipikir dulu, ini keinginan atau kebutuhan ya. Jadi gemar memberi untuk alasan untuk bela diri ketika dihadapkan sesuatu yang menarik untuk dibeli padahal itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Enggak deh. Maka artinya perlu kesadaran diri bahwa ini benar-benar kebutuhan. Yang kelima, membuat rekening khusus tabungan. Motivasikan diri untuk paksain buat nabung. Jadi di awal memang tidak terbiasa menabung, tapi coba diiming-imingi. Kalau menabung kita akan mendekatkan diri kita pada impian kita, maka itu akan motivasi diri kita untuk terus menabung. Salah satunya menabung emas di Pegadaian. Selamat menabung menghadapi resesi 2023. Semoga beruntung dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.